4, 3, 2, 1. Perhatian peraturan pada saat presentasi berlangsung. 1. Dilarang menonaktifkan kamera kecuali kendala jaringan. 2. Dilarang mengaktifkan mic kecuali ada hal penting yang ingin disampaikan. 3. Memperhatikan dengan seksama pada saat kelompok kami presentasi. Terima kasih ya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Irma dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah manajemen kelas yang kami beri judul disiplin. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5 dimulai dari saya Fitriani dan rekan saya ada Nur Fadillah, Bakti Dwi Larasati serta Muhammad Mauliadi. Untuk pembahasan materi langsung saja akan dipaparkan oleh ketiga rekan saya. Kepada pemateri saya persilahkan. Hakikat disiplin kelas. Disiplin merupakan kata yang tidak asing, sering ditakuti, terkadang memang terdengar membosankan, sehingga kedisiplinan sering dilanggar, bahkan sering dianggap sebagai hukuman. Namun, jika dilihat dari perspektif yang berbeda, disiplin berasal dari kata disker, yang memiliki arti belajar, jadi disiplin itu belajar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah disiplin merupakan ketaatan ataupun kepatuhan terhadap tata tertib atau peraturan yang dibuat oleh kelompok atau dibuat oleh diri itu sendiri. Maka dapat diperoleh simpulan bahwa disiplin kelas merupakan keadaan tertib di mana pendidik dan peserta didik mematuhi dan menaati segala peraturan atau tata tertib yang berlaku di kelas maupun sekolah dengan senang hati. Dan di dalamnya terjadi proses pengendalian untuk menciptakan suasana disiplin itu sendiri. Pernyataan tersebut didukung oleh Suharsimi Arikunto yang menyatakan bahwa disiplin kelas adalah keadaan tertib di mana guru dan murid-murid yang tergabung dalam suatu kelas tunduk kepada peraturan-peraturan atau tata tertib yang telah diterapkan dengan senang hati. Dalam prakteknya, disiplin kelas dapat terbagi menjadi dua jenis, yaitu disiplin kelas yang berasal dari kesadaran peserta didik sendiri. Artinya, perilaku disiplin datang dari kesadaran masing-masing siswa tanpa perlu diperingatkan. Namun, kesadaran disiplin ini perlu dibentuk sejak dini dengan proses yang terus-menerus. Jenis kedua, yaitu disiplin kelas yang timbul karena adanya paksaan dari pendidik atau wali kelas. Jenis seperti ini timbul karena adanya paksaan, memang kurang baik karena menimbulkan perasaan tertekan pada peserta didik sehingga dapat mengganggu perkembangan psikologinya, bahkan dapat menghilangkan kepercayaan diri peserta didik, membuat siswa menjadi pemalu dan penakut. Selanjutnya, pentingnya penanaman disiplin kelas. Suasana kelas yang kondusif sangat penting dalam proses pembelajaran siswa di kelas. Sadar atau tidak, suasana belajar yang kondusif dapat menyumbang hasil belajar yang berkualitas. Suasana belajar yang kondusif di sini yang dimaksud adalah suasana yang belajar yang disiplin, namun tidak monoton dan keras. Dengan kata lain, serius tapi santai. Dapat dilihat contoh suasana kondusif dan tidaknya pada gambar di samping saya. Dalam penanaman disiplin kelas, manfaat yang diperoleh tidak hanya hasil belajar yang berkualitas, namun penanaman disiplin kelas juga bertujuan untuk membentuk peserta didik yang berkepribadian santun dan berkarakter, yang mampu menghargai dan memanfaatkan waktu dengan baik, taat pada aturan, serta dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya. Contohnya, datang sekolah tepat waktu, rajin belajar, menaati peraturan sekolah, mengikuti upacara dengan tertib, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, strategi penanaman disiplin kelas. Dalam penerapannya, disiplin kelas tidak dapat begitu saja diberikan kepada peserta didik. Dalam hal ini diperlukan sosialisasi yang baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk itu, dalam penanaman disiplin kelas memerlukan strategi yang jitu, yakni dengan menggunakan pendekatan yang baik kepada peserta didik. Faktor yang mempengaruhi strategi penanaman disiplin kelas terdiri dari faktor dari dalam atau internal dan faktor dari luar atau eksternal. Faktor internal terbagi menjadi 3 faktor, yaitu yang pertama fisiologi, antara lain pendengaran, penglihatan, kesegaran jasmani, keletihan, kekurangan gizi, kurang tidur, dan sakit yang diderita. Siswa yang memiliki keadaan fisiologis yang sehat cenderung dapat melaksanakan disiplin kelas dengan baik. Kedua, faktor psikologi.
yang terdiri dari minat. Seseorang yang tinggi minatnya dalam mempelajari sesuatu akan dapat meraih hasil yang tinggi pula. Apabila siswa memiliki minat yang tinggi terhadap pelajaran akan cenderung disiplin dalam belajar. Selanjutnya, bakat. Mempelajari sesuatu sesuai dengan bakatnya akan memperoleh hasil yang lebih baik. Dan apabila peserta didik mempelajari sesuatu yang kurang sesuai dengan bakatnya, tingkat kedisiplinannya juga rendah. Kemudian motivasi. Fungsinya dalam belajar ialah untuk memberikan semangat pada seseorang dalam belajar untuk mencapai tujuan, serta konsentrasi. Dapat diartikan sebagai suatu pemusatan energi psikis yang dilakukan untuk suatu kegiatan tertentu secara sadar terhadap suatu objek atau materi pelajaran. Kemudian, ketiga, faktor perorangan ialah sikap seseorang terhadap suatu peraturan. Walaupun sudah mengetahui tentang ketentuan atau peraturan yang sudah ada, masih juga dilanggar atau bersikap acuh tak acuh terhadap ketentuan tersebut. Melangkah ke faktor eksternal yang terdiri dari faktor sosial. Yang dimaksud dengan faktor sosial di sini ialah faktor manusia sebagai makhluk sosial yang berkaitan dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan yang kedua, faktor non-sosial. Lingkungan kelas yang baik dapat membangkitkan semangat peserta didik maupun pengajar untuk melaksanakan disiplin kelas dengan baik. Namun sebaliknya, jika apabila lingkungan kelas maupun sekolah tidak baik dan tidak mendukung, maka presentasi pelaksanaan disiplin kelas juga akan semakin kecil. Strategi penanganan disiplin kelas. Pelaksanaan disiplin kelas tidak jarang mengalami masalah, sebagaimana misal adanya siswa yang melanggar disiplin kelas yang telah disepakati. Maka dari itu, untuk mengatasi adanya gangguan-gangguan tersebut, perlu adanya strategi penanganan disiplin kelas. Strategi ini dikelompokkan menjadi 3, sesuai dengan berat hingga ringannya pelanggaran yang terjadi. Belo. Kecap lagi. Sisi. Penanganan gangguan ringan. Ringan yang tidak mengganggu kelas memang sering terjadi. Namun jika gangguan-gangguan kecil ini tidak segera ditangani, maka akan menjadi gangguan yang besar. Menurut Windsor, menguraikan beberapa strategi yang dapat digunakan pendidik untuk mengatasi gangguan-gangguan tersebut. Yang pertama, mengabaikan. Gangguan kecil dan ringan yang dianggap tidak akan mempengaruhi yang lain dapat diabaikan saja. Kedua, menatap agak lama. Untuk mengatasi peserta didik yang melanggar bisa ditangani dengan menatapnya agak lama. Ketiga, menggunakan tanda non-verbal, misalnya dengan mengangkat tangan atau meletakkan jari di atas bibir untuk menyuruh siswa yang gaduh diam. Keempat, mendekati. Dengan ini dapat menimbulkan perasaan bersalah bagi peserta didik sehingga ia memiliki tanggung jawab atas perbuatannya. Kelima, memanggil nama. Memanggil nama siswa yang sedang melakukan pelanggaran kecil akan dapat membantu memulihkan disiplin kelas asal dilakukan secara bijaksana. Keenam, mengabaikan secara sengaja. Misalnya, siswa yang berlagak pintar dan berlagak menggurui, artinya kita tidak perlu menegurnya. Hal ini dilakukan atas dasar asumsi bahwa tingkah anak yang mencari perhatian jika kita menanggapinya. Gangguan berat. Gangguan berat merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik yang dapat mempengaruhi siswa lain dan mengganggu jalannya proses belajar. Sebagai contoh, adanya siswa yang berkelahi, membolos, dan tidak mengerjakan tugas, sering terlambat, atau gangguan berat lainnya. Maka, Windsor mengemukakan beberapa strategi sebagai berikut. Yang pertama, memberikan hukuman pada siswa yang melakukan pelanggaran memang masih menjadi persoalan, karena memberi hukuman dianggap lebih banyak memberikan efek negatif ketimbang efek positif. 2. Melibatkan orang tua. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua dan sekolah. Oleh karena itu, wajar jika seorang guru melibatkan orang tua dalam menangani masalah pelanggaran disiplin di kelas. 3. Penanganan perilaku agresif. Perilaku agresif merupakan perilaku yang menyerang yang ditunjuk oleh siswa di dalam kelas.
Adapun kesimpulan dari materi disiplin yang kami bawakan yaitu disiplin kelas atau keadaan tertib di mana pendidik dan peserta didik mematuhi dan menaati segala peraturan atau tata tertib yang berlaku di kelas maupun sekolah dengan senang hati dan di dalamnya terjadi proses pengendalian untuk menciptakan suasana disiplin itu sendiri. Disiplin kelas dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu disiplin kelas yang berasal dari kesadaran peserta didik sendiri dan disiplin kelas yang timbul karena adanya paksaan dari pendidik atau wali kelas. Penanaman disiplin kelas untuk membentuk peserta didik yang berkepribadian santun, berkarakter, yang mampu menghargai dan memanfaatkan waktu dengan baik, taat pada peraturan, serta dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya. Strategi yang dapat digunakan dalam penanaman disiplin kelas dengan model contoh yang diberikan oleh guru kepada peserta didik, penerapan peraturan tata tertib yang fleksibel, serta melibatkan peserta didik dalam pembuatan aturan atau tata tertib. Adapun faktor yang mempengaruhi strategi penanaman disiplin kelas tentu dari faktor yang berasal dari dalam atau internal dan faktor dari luar atau eksternal. Untuk menghindari adanya gangguan saat melaksanakan disiplin kelas, diperlukan strategi yang dimana dikelompokkan menjadi sesuai dengan berat ringannya sebuah pelanggaran. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang kami bawakan dengan baik. Atas kesediaan waktu untuk menyimak video dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No? Macarena, no? Oke. Sudah waktunya sesi tanya jawab. Moderator akan mempersilahkan peserta atau kelompok lain untuk bertanya. Yang berada pada Google Meet, jangan lupa mengaktifkan mic lalu bertanya, dan yang berada di kelas acungkan tangannya lalu bertanya ya.